Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbagi cara mengecek kompresor kulkas yang masih normal atau sudah rusak. Kita akan berbagi ilmunya, bagaimana caranya kita mengetahui tentang suatu kompresor, apakah kompresor ini masih normal, layak dipasang, layak digunakan, ataukah kompresor ini sudah tidak layak lagi untuk dipasang ke suatu kulkas. Oke, kita akan berbagi ilmunya. Kawan-kawan yang belum paham, mari kita sama-sama belajar bagaimana cara mengecek kompresor. Kita akan bahas mulai dari awal pengecekan sampai tuntas. Oke, sebelum kita cek kompresor ini, yang belum subscribe dulu, like and comment. Dan bagi kawan-kawan yang sudah paham, apabila ada tata cara lain yang kawan-kawan sudah memahami, bisa juga berbagi ilmu kepada kita. Ini dia kompresor 2 pintu dengan tipe SD137H L1UB, mereknya Samsung, kulkas 2 pintu. Awal mula kita siapkan avometer analog, kita letakkan di skala 10. Kita tes avonya, paskan di posisi 0. Ketika avo di skala ohm kali 1 kali 10 kali 100 kali 1 kali, maka yang dihitung adalah yang paling atas, 0, 1, 2, 5, 10, yang paling atas. Oke, awal mula kita buka relay dan overloadnya. Nah, setelah kita buka, di sini ada 3 kaki dari kompresor. Yang di atas sendirian, yang di bawah ada 2. Kadang yang di atas ada di bawah, jadi bentuknya segitiga. Oke, jadi ohmnya, gulungan kompresor ini tidak sama. Jika menunjukkan sama, maka kompresor ini sudah dipastikan rusak, atau ketika sudah konslet dengan body, maka dia sudah rusak. Ini belum, tidak konslet dengan body, aman. Oke, awal kita avo yang kaki 2 di bawah berada di skala 4 ohm. Sekarang yang hitam ini kita pindah ke atas. Tadi ketika di bawah dia berada di 4 ohm. Nah, sekarang kita pindah ke atas ke yang satu. Dia di skala 2 ohm. Oke, sekarang yang merah ini kita pindah ke sebelahnya. Nah, ini dia, hampir sama. Oke, kawan-kawan, sekarang jika yang bawah, yang sendirian ini tidak sama ohmnya, maka
bisa dipastikan kompresor ini aman-aman saja. Itu langkah pertama. Langkah pertama, kita cek kaki, ohmnya harus tidak sama, dan kita cek dengan bodi, ohmnya pun tidak sama. Nah begini kawan-kawan, ohmnya tidak nyambung dengan bodi. Langkah pertama sudah kita dapatkan bahwa kompresor ini layak dipakai dan aman-aman saja. Langkah yang kedua, kita keluarkan oli yang ada di dalam. Kita cek olinya. Jika oli ini masih bagus, tidak berwarna hitam atau putih susu, dia masih bening, maka kompresor ini layak digunakan. Langkah kedua, kita keluarkan olinya. Di sini kita siapkan botol. Kalau ada kawan-kawan, botol aqua gelas yang ukuran 200 ml. Karena berhubung tidak ada, kita menggunakan botol bekas minuman teh Sisri. Oke, oli kita lepaskan olinya. Oli kosong kawan-kawan, olinya tidak ada atau terbalik. Kita coba dulu balik. Nah ini dia, oli masih bening, cuma olinya ini kayaknya sudah berkurang. Oh, banyak kawan-kawan ya, banyak olinya ya. Oli banyak, mantap. Tapi kita tambahi saja olinya. Mungkin banyak sudah oli yang terbuang ketika pemasangan naik ke evap atau membuka. Mungkin oli banyak yang terbuang, kita tambahi. Ukurannya oli kurang lebih 250 mili. Oli kita tambahi sedikit. Nah, cukup. Cara kita memasukkan oli ke dalam kompresor yaitu overload dan relay kita pasang kembali. Kita siapkan kabel listrik untuk menghidupkan. Nah, kita siapkan, lalu kita siapkan selang. Kita masukkan selang ke sini. Nah, begini. Kompresor kita nyalakan. Dan input kompresor sebelahnya kita tutup menggunakan tangan. Oke.
Ini kita nyalakan dulu kawan-kawan. Kompresor sudah nyala. Sekarang kita tutup, dia akan tersedot. Nah, ini dia kesedot kawan-kawan. Nah, diminum habis. Oke, setelah habis kita buka. Langkah yang kedua, kita cek oli. Oli sudah mantap. Setelah ini kita langkah yang ketiga, kita melihat seberapa kuat tendangan kompresor ini. Ketika dia masih bisa 100 PSI, tendangannya 100 PSI, maka dinyatakan kompresor ini sangat baik, sangat layak digunakan. Kita siapkan jarum PSI. Kita sudah siapkan kabel pengisian freon, selang pengisian freon, dan sudah kita putus. Jatuh. Nah, kita pasang ke yang bawah, yang lurus dengan jarum. Kita pasang. Ini kita tutup. Bentar kawan-kawan, kita paskan dulu. Oke, kompresor kita nyalakan. Kompresor kita nyalakan. Kompresor sudah nyala. Nah, kita lihat di sini. Jika dia masih bisa 100 PSI, jelas. Ketika masih bisa 100 PSI, dinyatakan kompresor ini sangat layak. Oke, ini outputnya. Kita akan pasang ke sini. Lihat jarum PSI kawan. Bentar, kurang pas. Masih bocor. Ya? Ketika masih kuat tendangannya 100. Nah, itu dia. Tadi sudah 100 lebih. Dinyatakan sangat mantap. Nah, begitu kawan-kawan. Jika ada masalah tentang kompresor, kawan-kawan bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah saya berikan. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat untuk semuanya. Barokah karena Allah. Sekian video dari kami. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.